Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang active learning yang beranggotakan saya, Mutiara Diktasari. Yang kedua ada Ranintia Damastuti. Yang ketiga ada Muhammad Nur Asyari. Yang pertama, memperkenalkan konsep belajar aktif. Ada model-model belajar, dimensi sosial belajar, kepedulian terhadap belajar aktif, inti dan kerangka belajar aktif. Yang pertama, model-model pembelajaran. Perbedaan tingkat kecepatan bicara pengajar dengan tingkat kecepatan kemampuan siswa mendengarkan mempengaruhi daya serap siswa terhadap bahan ajaran yang diberikan oleh guru atau pengajar. Penambahan unsur visual pada saat pelajaran berlangsung dapat menaikkan ingatan lebih dari 13% ke 38%. Apabila pengajaran menggunakan auditori dan visual, kesan terhadap pelajaran yang dibawa menjadi lebih kuat dengan dua sistem tersebut. Yang kedua, ada dimensi sosial belajar. Pengajar harus memperhatikan perubahan-perubahan pada gaya belajar setiap peserta didik. Hasil menunjukkan bahwa kurang lebih 60% siswa mempunyai orientasi belajar praktis, bukan teoritis. Dan presentasinya meningkat dari tahun ke tahun. Kepedulian terhadap belajar aktif. Karena peserta didik sekarang menghadapi dunia dengan ledakan pengetahuan, perubahan cepat dan serba tidak menentu, mereka menjadi was-was dan defensif. Saat siswa lebih senang belajar dengan yang lain daripada sendirian, maka mereka memiliki dorongan emosional dan intelektual yang memungkinkan mereka melampaui tingkat pengetahuan dan keterampilan mereka sekarang. Inti dan kerangka belajar aktif. Dengan menempatkan peserta didik dalam kelompok dan memberinya tugas di mana mereka saling tergantung satu sama lain untuk menyelesaikan pekerjaan adalah cara yang mengagumkan untuk memberi kemampuan pada keperluan siswa dalam masyarakat. Dengan memberi tugas yang berbeda-beda kepada peserta didik yang bervariasi akan mempercepat mereka bukan hanya belajar bersama, tetapi saling mengajar satu sama lain. Posisi dan penempatan bangku juga mempengaruhi terhadap cara belajar siswa. Yang kedua, ada bagaimana membuat peserta didik aktif sejak dini. Yang pertama ada strategi membangun tim. Yang kedua ada strategi penilaian secara cepat. Dan yang terakhir ada strategi melibatkan peserta didik dalam belajar segera. Yang pertama, strategi membangun tim. Kumpulan strategi awal ini akan membantu para peserta didik untuk lebih mengenal dan memahami kembali atau membangun semangat tim dengan sebuah kelompok yang telah aktif mengenal satu sama lain. Strategi ini juga mengembangkan sebuah lingkungan belajar yang aktif dan menciptakan peserta didik bergerak secara fisik untuk berbagi pikiran dan perasaan secara terbuka, serta untuk memperoleh perasaan suka dan bangga. Strategi penilaian secara cepat. Strategi berikut dapat digunakan secara bersamaan atau strategi ini dirancang untuk membantu menilai mata pelajaran dan pada saat yang sama dapat melibatkan peserta didik sejak dari awal. Yang terakhir ada strategi melibatkan peserta didik dalam belajar dengan segera. Strategi ini dirancang untuk melibatkan peserta didik secara langsung ke dalam mata pelajaran untuk membangun perhatian dan minat mereka. Baik, selanjutnya bersama saya akan mempelajari dan membahas bagaimana belajar agar tidak lupa. Yang pertama adalah strategi meninjau ulang, yakni cara untuk membantu peserta didik mengulang kembali apa yang telah mereka pelajari, mengetes pengetahuan dan mengetahui kemampuan peserta didik yang memiliki. Materi yang telah ditinjau oleh peserta didik mungkin akan disimpan 5 kali lebih kuat dari materi yang tidak ditinjau, karena peninjauan memudahkan peserta didik untuk menyimpan informasi di dalam otaknya. Contoh-contoh strategi meninjau ulang ini seperti penyampaian secara lisan oleh pendidik, dan yang kedua itu memberi pertanyaan kepada peserta didik, dan yang ketiga membuat permainan atau kuis seperti yang di TV-TV, dan yang terakhir itu dengan cara membuat ringkasan. Selanjutnya, tentang penilaian diri. Pada bagian ini, peserta didik menilai apa yang sekarang mereka ketahui, apa yang dapat mereka lakukan sekarang, dan sikap apa yang seharusnya mereka pegangi. Dengan penilaian diri ini dapat diterapkan kepada peserta didik dengan cara menyampaikan pendapat mereka, meminta pendapat mereka setelah pengajar memberi materi kepada mereka. Yang selanjutnya,
Sentimen akhir. Pada bagian ini terdapat cara membantu peserta didik untuk mempertimbangkan apa yang mereka lakukan untuk menggunakan apa yang mereka pelajari untuk masa depan, sehingga membawa hasil yang lebih baik dengan cara membantu peserta didik mengenang pengalamannya dan menemukan strategi untuk membantu menutup pelajarannya. Pada sentimen akhir ini dapat dilakukan dengan cara belajar secara terus-menerus. Yang kedua, membuat catatan kecil agar peserta didik lebih mudah untuk mengingat materi yang kita sampaikan. Maksud saya pendidik sampaikan. Yang selanjutnya untuk mengenang pengalaman, itu dapat dilakukan dengan foto kelas dan ujian akhir. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.